Baik, Bapak Ibu CGP semuanya, kembali kita bergabung setelah istirahat siang tadi di sesi yang kedua ini. Setelah kita tadi sudah melakukan diskusi kelompok pada bor yang sudah kita sediakan. Sebelum kita lanjut, saya perhatikan kita semuanya sebanyak 6 orang sudah hadir di ruang virtual ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu CGP yang hebat, luar biasa, Angkatan 11. Di kelas 7 yang saya ampu ini memang saya akui semangatnya hingga hari ini masih tetap membara. Tidak kendor-kendor, luar biasa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa tetap memberikan kesehatan dan semangat kepada kita semua Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan presentasi kelompok Bapak Ibu ya. Kurang lebih nanti di sesi ini kita akan belajar berbagi bersama di ruang virtual ini selama kurang lebih 3 JP. Izin Bapak Ibu, saya share screen. Bapak Ibu semua, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sesi yang kedua ini adalah sesi di mana kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita yang sudah kita lakukan di sesi 1 tadi dengan jumlah JP sebanyak 3 JP ke depan. Jadi kurang lebih sekitar 2 jam ke depan kita akan bergelut bersama di ruang virtual ini Bapak Ibu. Nah, adapun agenda kita seperti biasa setelah pembukaan tadi kita akan langsungkan nanti presentasi kelompok selama kurang lebih 95 menit. Setelah itu kita akan lanjut dengan tanya jawab dan penguatan selama kurang lebih 20 menit. Baru kita tutup sesi ini nanti. Mudah-mudahan kita tetap hadir sepenuhnya dan fokus dengan kegiatan ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, mengawali kegiatan kita di sesi kedua ini agar semua yang kita rencanakan ini berjalan dengan baik dan sempurna, mari kita awali sesi ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, saya ingin tahu lebih dahulu bagaimana sih ungkapan perasaan Bapak Ibu semua setelah istirahat yang tadi. Ini saya sediakan Mentimeter untuk kita semua. Mohon diisi, saya kirimkan link Mentimeternya di ruang chat Bapak Ibu semua. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisi Mentimeter tersebut. Baik, Bapak Ibu, sepertinya dari hasil voting di Mentimeter ini sudah masuk beberapa buah tanggapan dari Bapak Ibu semua. Ternyata kita yang hadir di sini lebih dominan ke perasaan bahagia. Di samping itu juga ada yang merasa senang. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, jika memang kita semua perasaannya siang ini masih tetap bahagia. Terima kasih Bapak Ibu semua.
Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu, kita relaksasi sebentar. Saya adakan ice breaking sederhana saja untuk merelaksasi anggota tubuh kita setelah beraktivitas duduk di depan laptop masing-masing kurang lebih beberapa jam yang lalu. Mari kita rehat sejenak dengan melakukan aktivitas yang akan saya pandu. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu nanti boleh mengambil apapun di sekitar Bapak Ibu dan menunjukkannya ke arah kamera sesuai instruksi yang saya sampaikan. Boleh barangkali instruksi saya berupa bentuk benda atau barangkali tekstur benda, ya Bapak Ibu, silahkan ambil dengan cepat apapun yang Bapak temukan di sekitar Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, yang pertama sekali siap ya Bapak Ibu CGP, kita relax sebentar ya, ice breaking sebentar. Nah, Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu cari di sekitar Bapak Ibu sekarang sebuah benda yang berbentuk bulat atau lingkaran Bapak Ibu. Silakan tunjukkan ke kamera Bapak Ibu. Adakah benda-benda di sekitar Bapak Ibu yang berupa benda yang berbentuk bulat atau lingkaran? Oke, Pak Susanto. Ya, bagus. Ya, sepertinya Pak Susanto sudah memperlihatkan gelas ya. Ibu Gusnimar, apa itu Pak Zulhendri? Silakan Pak Zulhendri, benda apakah itu? Ini benda yang sering dipakai oleh para kaum hawa, Pak Saleh. Oh, Tempat iya. di mana meletakkan peniti, jarum. Jarum pentol, Pak. Oh Ya. iya. Iya. Terima kasih Pak Zul. Ibu Gusnimar, apa gerangan tadi benda yang Ibu perlihatkan? Cangkir Pak Saleh. Oh iya, gelas atau cangkir ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ke depan Bapak Ibu CGP semua nantinya dapat mendemonstrasikan pemahaman Bapak Ibu mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Selanjutnya skenario kita ke depan Bapak Ibu, beberapa aktivitas yang sudah kita lakukan di sesi pembukaan tadi. Selanjutnya nanti ada kegiatan pengantar presentasi dan umpan balik, ada presentasi, ada saling memberikan umpan balik nanti di sesi presentasi kelompok. Lanjutnya kita akan bertanya jawab dan saling memberi penguatan, dan akhirnya kita akan tutup sesi ini nanti pada sesi penutup Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu agar pembelajaran kita di sesi ini tetap berjalan dengan baik dan efisien, mari kita kembali mengulang kesepakatan belajar kita seperti hari-hari yang lampau Bapak Ibu. Saya ulang kembali bahwa Bapak Ibu memiliki kesempatan semuanya untuk dapat berpendapat. Kemudian Bapak Ibu semua harus berpikiran terbuka dan saling menghormati selama pembelajaran ini. Yang ketiga, jika suatu peserta berbicara, maka peserta lain hendaknya mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan yang terakhir mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira sesuai perasaan yang Bapak Ibu ungkapkan tadi. Nah, Bapak Ibu semua, untuk selanjutnya kita akan presentasi kelompok kurang lebih selama 90 menit.
Nah, untuk presentasi ini sendiri, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, agar presentasinya itu berjalan dengan alot atau dengan baik gitu ya. Bapak Ibu semua di dalam kelompok harus membagi perannya, ya, harus membagi peran di dalam anggota kelompoknya. Ada yang berperan sebagai presenter, ada yang berperan nanti sebagai pemberi tanggapan, ada juga yang berperan sebagai penanya, ada yang penjawab, dan juga ada yang sebagai penulis. Masing-masing peran ini nanti harap dapat bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sesuai peran tersebut. Nah, Bapak Ibu, setelah peran Bapak Ibu di dalam kelompok itu dibagi, maka Bapak Ibu tentunya harus paham bagaimana teknis berpresentasi nanti jika kelompok Bapak Ibu diberi kesempatan. Yang pertama, Bapak Ibu, nanti akan presentasi kurang lebih 20 menit untuk setiap kelompoknya. Nah, kelompok yang akan presentasi Bapak Ibu harap untuk share screen bahan presentasinya agar tampak oleh kita semuanya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika ada yang berpresentasi, semua peserta di kelompok lain pun wajib mendengarkan dengan seksama. Yang keempat, setelah presentasi, peserta lainnya dipersilahkan memberikan umpan balik atau tanggapan yang konstruktif. Nah, ini diberi waktu nanti kurang lebih 10 menit kepada kelompok yang akan memberi umpan balik atau tanggapan. Yang kelima, Bapak Ibu, kelompok yang akan menanyakan atau memberi tanggapan ini nantinya harap untuk memberi umpan balik yang membangun. Nah, terkait dengan hal paling menarik yang Bapak Ibu temukan dari bahan paparan presentasi kelompok, kemudian hal yang ingin Bapak Ibu ketahui lebih lanjut tentang bahan paparan presentasi kelompok dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas itu kira-kira seperti apa. Nah, sampai di sini Bapak Ibu semua kira-kira cukup jelaskah langkah kerja Bapak Ibu? Mohon memberikan umpan balik atau reaksi dengan mengirimkan lambang emoji yang ada di layar Bapak Ibu. Jika sudah paham, silakan memberikan respon. Iya, terima kasih Bapak Zul, Bapak Susanto, Ibu Gus sudah bereaksi. Sepertinya Bapak Ibu semua sudah memahami teknis atau langkah kerja Bapak Ibu dalam presentasi kelompok nanti. Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Nah, Izin untuk off kamera, Pak. pembagian Izin off kamera, sinyal kurang bagus, Pak. baik, Saya izin silakan off Bapak kamera. Yul. Ya, silakan Pak Terima Yul. kasih, Pak Saleh. Selanjutnya pembagian kelompok kita Bapak Ibu, ini ada pembagian kelompok Bapak Ibu sesuai yang diskusi kelompok di board tadi. Kelompok 1 tetap Pak Zul Henry dan Ibu Gus Nimar. Kelompok 2 nanti ada Pak Yulfi, Ibu Mardiana, dan Pak Susanto. Nah, Bu Gus karena Nimar. kita cuma ada 2 kelompok Bapak Ibu, maka nanti saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada kelompok 1 untuk presentasi dan kelompok 2 sebagai pemberi umpan balik atau tanggapan. Nah, mari Bapak Ibu kita lanjutkan kegiatan kita dengan presentasi kelompok. Kita beri kesempatan kepada kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 Pak Saleh, saya mau untuk nanya dulu Pak Saleh. ya, silakan Pak Zul. Mohon maaf ya Pak Saleh, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Tadi itu kan kami ada 2 kelompok. Kelompok ini apakah kami nanti akan diberikan ruang khusus untuk berdiskusi nanti atau bagaimana nih Pak Saleh? Itu yang pertama. Yang kedua nanti Pak Saleh, setelah selesai hasil yang kami buat ini,
boleh ya di antara kami perwakilan saja untuk menampilkan, dan yang lainnya itu nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Saleh. Iya, baik. Terima kasih Pak Zul. Benar sekali Pak. Namun sepertinya kalau untuk memberi ruang khusus kepada anggota kelompok Bapak untuk kembali berdiskusi, sepertinya itu tidak memungkinkan lagi Pak, karena diskusi Bapak tadi sudah kita lakukan di ruang BOR masing-masing Bapak. Begitu Bapak ya. Oke, Nanti siap. setelah ada kelompok penanggap, nanti baru Bapak di kelompok sesuai dengan perannya sebagai penjawab siapa, silahkan itu yang menjawab nantinya. Begitu ya Pak Zul? Oke Oke, Pak Zul, makasih. kita lanjutkan ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Silakan kepada yang berperan sebagai presentasi yang akan mempresentasikan untuk men-share screen bahan paparan kelompoknya. Silakan kepada kelompok 1. Oke. Izin ya Bu Gus. Saya yang menampilkan atau Bu Gus? Saya aja ya. Pak Zul aja. Oke, terima kasih. Pak Saleh ya. Baik, mohon izin dulu Pak Ibu. Gimana Pak Ibu, sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Sudah kelihatan Sudah ya? Pak. Sangat lucu sekali Pak. Ada-ada aja Pak Susanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Saleh. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Saleh tadi, kami sudah merasakan sangat luar biasa Pak Saleh. Dan setelah itu kami telah melakukan diskusi terkait dengan kasus yang sudah ada pada LMS. Nah, ada beberapa kasus tadi Pak Saleh, kasus 1 sampai 4. Nah, di sini kami akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di kasus 1. Dari kelompok kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan Ibu Gus Nimar telah sepakat saya yang akan mempresentasikan dari hasil diskusi ini. Nah, nanti mohon bantuannya juga nanti dari Bu Gus Nimar jika ada pertanyaan dari teman-teman yang perlu kita bahas secara bersama nanti. Pada kasus 1, nah ada pertanyaan yang pertama itu dalam kasus di atas itu bagaimana langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Nah, baik, setelah kami diskusikan bersama dari informasi yang diberikan, kami beranggapan itu tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa Ibu Santi telah melakukan langkah-langkah restitusi. Nah, dalam konteks yang lebih luas, kami bisa sudah dapat menyimpulkan bahwa restitusi dalam kasus tersebut mungkin mencakup beberapa langkah. Kalau menurut kami ya Pak Ibu, nanti kita diskusikan bersama. Yang pertama itu adalah langkah restitusinya adalah mengakui kesalahan. Nah, kenapa dikatakan mengakui kesalahan? Di sana Ibu Santi mungkin akan mengakui kesalahannya kepada pihak yang terkena dampak atas tindakannya. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses restitusi. Nah, yang kedua adalah meminta maaf. Nah, Ibu Santi itu dapat mengajukan permintaan maaf kepada pihak yang terkena dampak, baik secara langsung maupun melalui komunitas tertulis. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah langkahnya adalah memperbaiki kerusakan. Nah, jika tindakan Ibu Santi ini menyebabkan kerusakan fisik atau emosional, dia mungkin akan berusaha untuk memperbaikinya sebisa mungkin. Contoh, dengan menggantikan barang yang rusak atau memberikan dukungan emosional kepada pihak yang terkena dampak tersebut. Nah, yang keempat, menetapkan kompensasi. Artinya,
jika diperlukan, Ibu Santi mungkin akan menawarkan kompensasi kepada pihak yang terkena dampak sebagai bentuk penggantian atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya. Nah, langkah berikutnya adalah mengambil langkah pencegahan. Ada juga menjalin kembali hubungan. Artinya, untuk menjalin kembali hubungan ini, Ibu Santi mungkin akan berusaha untuk menjalin kembali hubungan yang terganggu akibat tindakannya. Nah, ini bisa melalui komunikasi terbuka, pengakuan kesalahan, dan upaya untuk memperbaiki kepercayaannya. Nah, dari keseluruhan proses restitusi ini, ini mungkin bertujuan untuk mengakui dampak dari tindakan salah, mengambil tanggung jawab atasnya, dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi dan merestorasi hubungan yang terganggu. Nah, mungkin itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok tadi Bapak dan Ibu terkait dengan kolaboratif modul 1.4 ini terkait dengan kasus yang telah ada di LMS tersebut. Terima kasih, lebih kurang nanti akan kita diskusikan bersama. Kembalikan kepada Baik. Terima kasih Pak Zul. Kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk memberi umpan balik, tanggapan atau pertanyaan. Kurang lebih 10 menit. Silakan kepada anggota kelompok 2. Terima kasih Pak Saleh. Izin menanggapi yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, Pak Saleh. Baik. Yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, apakah tindakan yang dilakukan oleh Bu Santi tadi sudah sesuai dengan segitiga restitusi begitu? Demikian, itu saja yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Silakan kepada kelompok 1 yang berperan sebagai penjawab, barangkali dapat menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Silakan. Silakan, mohon bantuan dari Bu Kusnimar. Ya, baik. Pak Yufi, terima kasih atas pertanyaannya. Dari paparan yang sudah dijabarkan oleh Pak Zul tadi, sesuai dengan pertanyaan Pak Yufi, rasanya sudah terpenuhi ya yang segitiga restitusinya. Seperti itu, Pak. Baiklah, Bapak Ibu semua, demikian ya presentasi kelompok kita. Kedua kelompok sudah saling mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan kita bersama. Nah, namun penting untuk kita kembali mengingat bersama Bapak Ibu sebagai penguatan saja dari saya bahwa dalam kasus yang pertama tadi sepertinya langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi sudah menunjukkan segitiga restitusi, yang mana beliau sudah melakukannya dengan menstabilkan identitas kedua muridnya. Itu sudah ia berikan kesempatan untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian beliau juga sudah melakukan upaya untuk menyadarkan murid-muridnya itu akan keyakinan kelas mereka, dan sudah timbul kesadaran diri itu pada muridnya Natalia dan Vivi tadi. Dan selanjutnya juga si Ibu Santi ini juga sudah memvalidasi dan memunculkan tindakan sebagai tanggung jawab yang akan dilakukan oleh kedua muridnya itu. Namun sepertinya Bapak Ibu pada kasus 1 ini, makanya muridnya yang 2 orang ini berlaku tidak baik kepada guru pengganti Ibu Eni tadi, barangkali selama ini Ibu Santi itu memposisikan dirinya posisi kontrol
kontrolnya sebagai teman kepada murid-muridnya. Nah, sehingga begitu ada sosok lain yang menggantikan, si murid-murid ini berlaku tidak sesuai dan tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus penting kita ingat bersama tentang posisi kontrol yang harus kita lakukan kepada murid-murid kita saat melakukan pembelajaran. Begitu ya barangkali Bapak Ibu sebagai penguatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, izin saya share screen kembali Bapak Ibu bahan tayang saya di sesi ini. Nah, setelah melakukan presentasi tadi Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memberi kesempatan kepada kita semua untuk tanya jawab dan penguatan Bapak Ibu ya. Sebagai penguatan atau refleksi akhir di sini ada 3 buah pertanyaan pemantik yang harus kita jawab bersama Bapak Ibu. Nah, mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menjawab ketiga pertanyaan ini melalui link Jamboard yang akan saya share di ruang chat Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu dibuka room chatnya. Di sana saya akan mengirimkan link Jamboard untuk partisipasi Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu dijawab 3 buah pertanyaan itu di masing-masing frame yang saya sediakan. Silakan Bapak Ibu. Yang pertama, hal-hal lain terkait diskusi kelompok yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 tadi, menurut Bapak Ibu. Ya, Ini sudah Pak Saleh, masuk jawaban dari ya. Pertanyaan pertama itu maksudnya apa nih Pak Saleh? Maksudnya setelah kelompok 1 tadi mempresentasikan hasil diskusi mereka, di luar daripada hasil pembicaraan dari diskusi kelompok tadi, adakah yang Bapak Ibu ingin sampaikan atau kuatkan kembali? Begitu maksudnya Pak Zul. Silakan dijawab ya Bapak Ibu. Ini sepertinya sudah ada Pak Zul, ada Ibu Gus, sudah masuk jawabannya. Pak Susanto juga sudah. Baik, Bapak Ibu, dilanjutkan ke pertanyaan kedua pada frame yang kedua ya. Jika sudah pertanyaan pertama, silakan lanjut dengan pertanyaan refleksi yang kedua, Bapak Ibu. Materi yang belum Bapak Ibu pahami di dalam modul 1.4 ini, Bapak Ibu. Saya juga sudah jawab loh Pak Ahmad di frame pertama. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Ibu Mardiana ya. Iya, Bu. Silakan Bu, dilanjutkan dulu sampai pertanyaan yang ketiga di frame yang ketiga. Setelah itu nanti kita bicarakan kembali. Ya, Bu Gusnimar sudah masuk jawabannya pertanyaan kedua. Pak Susanto juga sudah. Pak Zul juga sudah. Ibu Mardiana silakan berpartisipasi untuk pertanyaan yang kedua. Sembari menunggu jawaban dari Ibu Mardiana, kita lihat untuk jawaban pertanyaan yang ketiga, di frame yang ketiga Bapak Ibu. Penguatan terhadap hasil presentasi dan diskusi. Ya, Pak Zul sudah masuk jawabannya. Mengakui dampak dari tindakan yang salah. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam memberikan pendapatnya. Sekarang saya ingin minta penjelasan lebih lanjut dari Pak Susanto terkait dengan pertanyaan penguatan yang pertama, Pak. Silakan Pak, kira-kira pertanyaan pertama
yang menanyakan tentang hal lain yang terkait diskusi kelompok tadi yang ingin Bapak sampaikan. Silakan saya beri kesempatan kepada Pak Susanto Oke, untuk pertanyaan yang pertama. terima kasih kepada Bapak Ahmad Saleh selaku fasilitator yang memberi kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama nih Pak ya. Kalau menurut saya hal-hal lain yang terkait diskusi kelompok pada kesempatan hari ini untuk modul 1.4 itu kebersamaan dan semangat belajar Bapak Ibu. Karena saya melihat tadi kebersamaan kelompok dalam diskusi kemudian semangat belajarnya itu sangat mengapi-api Bapak Ibu. Jadi itulah yang hal lain yang ada dalam diskusi kelompok pada saat ini. Terima kasih Bapak. Iya Pak, baik. Tanpa kebersamaan itu dan partisipasi serta kerjasama mustahil kerja kelompok dapat terselesaikan ya Pak Susanto ya. Baik, luar biasa Bapak Susanto atas tanggapannya. Bapak Ibu semua, kita lanjut kegiatan kita berikutnya setelah kita melakukan penguatan dan refleksi akhir tadi Bapak Ibu. Selanjutnya kita sudah sampai ke sesi penutupan. Tidak terasa Bapak Ibu, sesi kita yang kedua ini sudah hampir selesai Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan penutup kita ini, saya kembali mengingatkan Bapak Ibu semua agar melanjutkan kegiatan belajar mandirinya di LMS untuk alur demonstrasi kontekstual. Silakan dikerjakan Bapak Ibu di LMS-nya. Jika ada hal-hal yang seandainya Bapak Ibu ragu, boleh kita berkomunikasi di dalam ruang diskusi chat grup kita di kelas 7. Bapak Ibu semua, demikian barangkali kegiatan kita di sesi kedua, ruang kolaborasi sesi kedua modul 1.4 ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya akhiri sesi ini. Barangkali jika ada hal-hal yang tidak berkenan buat Bapak Ibu semua, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kita akhiri kegiatan ini seperti biasa dengan foto bersama. Mohon dihidupkan kameranya semuanya Bapak Ibu. Nah, kita berfoto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, pose yang lebih menggemaskan gitu ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3 Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas partisipasi semua. Kita beri reaksi tepuk tangan bersama untuk mengakhiri sesi ini. Ibu, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap, mantap. Mantul. Keren.